Halo semuanya, kalau Anda pelaku usaha kehutanan, perwakilan masyarakat adat, atau mungkin dari kelompok perhutanan sosial yang lagi mikir buat terjun ke pasar karbon, Anda ada di tempat yang pas. Jujur aja, birokrasi dan aturan hukum kadang kerasa kayak hutan belantara yang susah banget ditembus kan? Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bongkar tuntas proses perdagangan karbon sektor kehutanan ini jadi langkah-langkah super praktis. Yuk, langsung aja kita mulai dan pastiin Anda benar-benar siap ambil peluang emas ini. Coba dibayangin angka ini, 48,69 juta hektar. Gede banget kan? Nah, ini tuh target luasan hutan minimum buat pengurangan emisi di Indonesia. Belum lagi ditambah 3,5 juta hektar lahan kritis buat serapan emisi. Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh, ini bener-bener gambaran betapa masifnya peluang finansial dan dampak lingkungan yang lagi nungguin Anda di luar sana. Ruang buat ikut berpartisipasi bener-bener terbuka lebar. Oke, biar gampang, peta jalan kita hari ini simpel aja. Kita bakal bahas gimana cara mulai perdagangan karbon, terus milih antara dua jalur, yaitu SPE atau non-SPE, langkah pendaftaran DRAM, proses pelaksanaan dan verifikasinya, gimana kalau mau pakai jalur internasional non-SPE, dan terakhir, syarat integritas. Simpel kan? Sip, kita masuk ke bagian pertama, memulai perdagangan karbon. Yuk kita lihat dulu fondasi hukumnya. Nah, buku panduan utama kita buat semua ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Aturan ini ibarat payung hukum operasional kita. Dia menggantikan aturan-aturan lama dan ngebantu nyesuaiin langkah kita sama target emisi nasional. Jadi, kalau Anda mau dagang karbon di sektor kehutanan kita, aturan inilah yang bakal jadi bosnya dari semua prosedur yang bakal kita bahas nanti. Terus, siapa aja sih yang sebenarnya boleh ikutan? Jawabannya banyak banget. Daftarnya super inklusif. Entah Anda ini perusahaan besar yang pegang izin pemanfaatan hutan, atau kelompok perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, sampai pemilik hutan hak pribadi, semuanya punya tempat di sini. Tapi ada satu catatan penting nih. Khusus buat teman-teman perhutanan sosial, masyarakat adat, dan pemilik hutan hak, Anda itu wajib banget didampingi sama mitra yang udah teregistrasi. Ini penting banget biar proses teknisnya nanti lancar jaya. Lanjut ke bagian kedua, dua jalur. SPE-GRK versus non-SPE-GRK. Ibaratnya kita lagi di persimpangan jalan nih. Mari kita pilih rute sertifikasi yang pas buat Anda. Milih rute ini benar-benar krusial buat strategi bisnis Anda ke depan. Ada dua opsi utama. Pertama, jalur domestik yang bakal ngasilin SPE-GRK atau sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang satu ini diterbitin langsung sama pemerintah kita buat pasar domestik. Nah, opsi kedua itu jalur internasional atau non-SPE-GRK. Ini disertifikasi sama lembaga standar global buat dipasarin secara global juga. Walaupun tetap ya, butuh persetujuan dari Menteri Kehutanan. Jadi, Anda tinggal timbang-timbang aja. Mana nih jalur yang paling nyambung sama target pasar dan calon pembeli proyek Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, langkah pendaftaran DRAM. Kita bakal kuliti bareng-bareng birokrasi di fase perencanaan ini. Nah, siap-siap aja. Anda bakal sering banget dengar akronim ini, DRAM, singkatan dari Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi. Kalau mau gampangnya, anggap aja DRAM ini cetak biru alias blueprint proyek Anda. Tanpa DRAM, aksi mitigasi Anda nggak bakal diakui. Dan kalau nggak diakui, ya otomatis nggak ada unit karbon yang bisa Anda jual. Sederhana itu. Di dokumen ini, Anda harus nulis rinci banget soal metodologinya, analisis dampaknya, sampai gimana rencana Anda ngelibatin warga sekitar. Proses pendaftarannya sendiri sebenarnya masuk akal dan ada batas waktunya, jadi nggak bakal ngaret. Langkah pertama, pastinya susun dulu dokumennya. Kedua, Anda daftarin lewat sistem elektronik kementerian. Dan tahu nggak, pemeriksaan kelengkapan awal ini super cepet, paling lama cuma 5 hari kerja. Beneran. Terus yang ketiga, setelah dicatat, DRM Anda wajib divalidasi sama lembaga independen yang terakreditasi. 3 langkah ini tuh ibarat tiket masuk Anda ke pasar karbon domestik. Tapi tunggu dulu. Ada satu hal yang super penting di sini. Jangan sampai salah kaprah mikir kalau pelibatan masyarakat atau bagi-bagi manfaat itu cuma sekedar pemanis proyek aja. Jangan salah. Aturan benar-benar negesin kalau persetujuan warga atau yang sering disebut padiatapa plus kesepakatan pembagian manfaat itu adalah syarat mutlak dokumen. Kalau Anda berani ngabaikan aspek sosial ini, wah, siap-siap aja DRAM Anda bakal langsung ditolak mentah-mentah saat itu juga. Oke, kita move on ke bagian keempat, pelaksanaan dan verifikasi capaian. Di fase inilah keringat dan kerja keras Anda di lapangan bakal dikonversi jadi unit karbon sungguhan. Tapi sebelum kita ngomongin garis finish, saya mau bahas satu hal yang sering banget bikin bingung para pemain baru. Anda pasti sering dengar kata validasi dan verifikasi bolak-balik diucapin kan? Sekilas emang kedengarannya mirip banget. Apa sih bedanya? Yuk kita lurusin dulu biar Anda nggak salah langkah ke depannya. Gini bedanya.
validasi itu adanya di awal. Proses ini tuh ngecek rencana Anda. Ya, dokumen DRAM yang kita bahas tadi itu loh. Nah, kalau verifikasi, itu dilakuinya belakangan, pas Anda udah benar-benar kerja di lapangan. Verifikasi itu tugasnya ngecek capaian. Beneran nggak sih emisi yang Anda janjiin buat dipangkas itu udah kejadian dan bisa diukur? Intinya, validasi itu kayak ngasih Anda izin buat mulai. Tapi verifikasilah yang jadi bukti kalau Anda sukses dan akhirnya bisa dapat sertifikat karbon itu. Nah, buat yang milih jalur domestik, garis finishnya ada di sini. Begitu hasil kerja Anda lolos verifikasi independen tadi, Anda tinggal serahin hasilnya ke menteri. Nanti menteri bakal ngecek kelengkapannya, termasuk mastiin Anda nggak lagi kena sanksi administratif apapun. Waktunya juga cepat, cuma 14 hari kerja. Kalau semuanya aman dan bersih, rekomendasi bakal keluar dan jeng-jeng, unit karbon SPEG ERTA Anda resmi dicetak dan siap buat didagangin. Keren banget kan? Selanjutnya, bagian kelima, jalur internasional non-SPE GRK. Gimana jadinya kalau Anda pengen main di pasar luar negeri? Sebenarnya bedanya cuma di beberapa detail administratif aja kok. Kalau di jalur internasional, Anda nggak pakai DAPM, tapi nyusun yang namanya Dokumen Perencanaan Proyek alias DPP. Terus, Anda juga wajib pakai lembaga validasi dan verifikasi yang udah punya akreditasi internasional. Dan ini nih yang paling penting buat dicatat. Persetujuan dari Menteri Kehutanan buat jalur ini masa berlakunya cuma 6 bulan aja. Jadi ya Anda benar-benar harus balapan sama waktu. Akhirnya kita sampai di bagian keenam, syarat penting dan integritas. Ini tuh fondasi kepercayaan yang benar-benar krusial buat kelangsungan bisnis Anda. Dengerin baik-baik ya, Anda nggak bisa loh sembarangan ngeekspor karbon keluar. Kalau Anda mau jual unit karbon, terus negara pembeli mau pakai itu buat target iklim atau NDC mereka, Anda wajib banget punya otorisasi resmi dari menteri. Dan yang gak kalah penting, harus ada yang namanya corresponding adjustment. Bahasa gampangnya, ini tuh akuntansi karbon. Kita harus ngurangin catatan target iklim Indonesia dan nambahin itu ke negara pembeli. Tujuannya apa? Biar 1 ton karbon yang sama nggak diklaim 2 kali sama 2 negara yang beda. Masuk akal kan? Kalau ada satu inti dari aturan ini yang wajib banget nempel di kepala Anda, itu adalah ini. Validasi dan verifikasi independen itu bukan cuma sekadar birokrasi atau checklist dokumen. Keduanya itu ibarat detak jantung dari integritas pasar karbon itu sendiri. Nggak bakal ada sejarahnya 1 unit karbon pun bisa diakui secara legal kalau nggak ada bukti independen dan transparansi yang jelas. Ini semua tentang gimana kita ngebangun kepercayaan dunia sama hutan kita. Sebagai penutup panduan ini, saya mau bagiin satu pemikiran yang menurut saya kuat banget dari regulasi ini. Karbon punya harga, tapi nilai sebenarnya terletak pada cara kita memperdagangkannya. Pas Anda nanti mulai turun tangan buat ngerancang aksi mitigasi, ingat terus ya, Anda itu nggak cuma sekedar nyari cuan. Anda lagi ngembaliin nilai ekonomi yang semestinya buat hutan, ekosistem, dan buat masyarakat yang udah capek-capek ngejaganya. Nah, dengan semua bekal langkah yang udah kita bahas tadi, sekarang keputusannya balik lagi ke Anda. Udah siap belum buat ngubah cara dunia ngeliat hutan kita? Dari yang tadinya cuma sekedar lahan, jadi aset karbon masa depan yang super berharga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.